Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alba, biasa masih di channel keren kita dari pojok pergerakan, karena dari pojok kita akan terus bergerak. Nah, Walaupun dari pojok tetap bergerak. Kali ini ngobrol-ngobrol santai kali ini kita kedatangan tamu ya, atau teman kita dari calon pengurus presiden mahasiswa. Ini calon ini ya. Capres ini. Berarti calon presiden. Calon Iya, presiden. masih calon. Kampusnya mana? Kampusnya di negara STKIP. STKIP. STKIP NU. Kabupaten. Itu yang rencanamu jadi Gus Dur ya? Iya. Oh, Gus iya. Dur. Letakkan Ya, di. saya pernah lihat koran sama berita ya. Ada Bang Abdian. Ya. Gimana kabarnya Mas Abdian? Alhamdulillah sehat. Nah, Semoga mohon doanya semoga diberi kesehatan agar bisa lanjut sebagai presiden mahasiswa gitu. Masih calon Nah, ya. ya, kan masih calon nanti. Tapi ya, optimis. Kita harus optimis. Oke. walau dalam tangis. Iya. Dan yang jangan meringis. Iya. Oke. Dan juga ada ada Mas Eko. Beliau salah satu founder penggerak anti mumur. Keren sekali ini. Anti mumur. Anti mumur. Mumur uyah, mumur kembang ya Mas Eko ya. Iya, kembang uyah. Iya. Kacang hijau. Iya. Nah, melihat bagaimana kemudian sejarah mahasiswa kemudian menjadi banyak pengaruhnya di negeri ini, ya kan. Nah, Mas Eko tentang gagasannya dulu. Ya. Gagasan. Oh, iya. Bagaimana apakah kemudian secara ilmiahnya gitu kan, apakah kemudian itu bisa dipertanggungjawabkan tentang ini kan malah S2-nya ini terkait anti mur ya malah tesis, ya. Iya. Tesisnya untuk anti mur ya. Tentang Secara akademisnya mungkin ya. bisa dibedah seperti itu. Iya. Secara akademis ya. Memang secara ilmiah teori daripada partisipatif. Kita tentang bagaimana peran aliansi masyarakat anti wur Kebumen dalam pencegahan korupsi dini sebenarnya. Fenomena itu ya karena waktu itu pemilihan di desa tentang di Pikades itu di Kebumen. Tapi ada beberapa di Kabupaten Tegal juga ada yang seperti itu. Ada salah satu desa yang tidak pakai uang, artinya anti mumur. Ya, kemudian di Kebumen juga sudah ada partisipatif. Nah, konteksnya sekarang mahasiswa. Secara idealisme, bagaimana mencari pemimpin yang betul-betul bekerja satu ya, mengabdi masyarakat, mengabdi kampus. Iya. Ya orang Peter pidato lah ya. Dan ini pembelajaran betul proses dari penjaringan nanti sebagai calon. Kemudian yang penting itu visi misi itu. Dan apa sih tujuannya presiden mahasiswa. Nah, untuk proses penyampaian kampanye nanti itu kan perlu gagasan dari seorang pemimpin di kampus. Nah, kemudian di penyelenggaraannya pun nanti panitia, kalau di negara kan KPU ya. Kalau di sini mungkin KPURM KPUM. Oh, KPUM Ya. namanya. Nanti ada pengawasnya, ada partainya. Dan juga Iya. untuk ini juga ada debat terbukanya. Debat terbuka. Itu yang menarik bagi saya, debat terbuka dengan mekanisme cara visi program dan selama menjabat nanti seperti apa. Tapi yang ini proses ini anti mur kembali lagi. Anti mur kan tidak memberikan pada pemilih itu sesuatu materi atau non materi. Saya nggak tahu ini pembelajaran. Artinya saya milih si presiden si A, si B karena saya senang mereka punya gagasan yang menarik, punya program yang baik untuk kampus, untuk mahasiswa, untuk bangsa ini. Nah itu mungkin Balik lagi berarti nang calon presiden. kayak apa kira-kira? Kayak apa? Visi misinya kayak apa sih? Petampilan Ya, iya. Iya. Bagaimana kemudian kenapa gelem maju sih kira-kira gitu kan?
mau maju untuk menjadi presiden mahasiswa, padahal melihat kemarin kan saya juga bergabung di BEM ya kan, itu nyampe mangkrak 1,5 tahun gitu loh, karena tidak ada lembaga yang kemudian hidup untuk mengawasinya gitu loh. Nah, apakah kemudian hal itu akan terjadi lagi gitu kan? Biar nggak mangkrak. Iya, karena nyampe satu tahun Mangkrak. setengah mangkrak kan, artinya kemudian generasi setelahnya itu kan yang kasihan gitu loh, Mas. Untuk menyelamatkan mangkraknya tadi ya, Iya. biar nggak mangkrak gitu. Prima. Jadi kami dari calon itu melihat bahwasanya ketika kita melihat BEM yang kemarin itu sangat disayangkan, karena kembali lagi itu merusak tatanan organisasi semuanya. Jadi bukan hanya BEM saja, namun semuanya, hampir organisasi-organisasi itu mengalami keterlambatan, baik kegiatan ataupun reshuffle-nya. Jadi kami dari pasangan calon itu membentuk atau bercita-cita ya, ingin membentuk BEM, karena BEM sebagai wadah aspirasi, jadi supaya lebih berkompeten lagi dan menjadi mahasiswa yang unggul lah, artinya mampu menata ataupun mampu menjadi BEM atau pengurus atau mahasiswa yang memiliki integritas satu sama yang lain gitu. Berintegritas. Integritas. Cita-citanya, janji politiknya. Memang integritas Semoga seperti itu, semoga Iya, seperti tapi buat itu. ini. dengan- Harus memang integritas. Seharusnya Maksudnya- kemudian memang harus dipanggil ini untuk Iya. calon DPM-nya gitu loh. Artinya DPM. kan DPM apa gue? Dewan Dewan Perwakilan Perwakilan Mahasiswa. Oh, DPM. Sekarang istilahnya beda-beda ya. Iya, Iya. kalau dulu kan Dema. pakainya Dema ya, Dema. sama Dulu Senat ya. Dema sama Senat. Itu tahun 99 saya kenal Senat. Gerakan mahasiswa itu sampai 9. Sekarang istilahnya baru-baru lah. Iya, bikin negara kecil-kecilan. Artinya untuk sebagai media pembelajaran untuk laboratorium lah. Nah, ini juga kemudian ya PR-nya kemudian sangat rumit, karena memang dari kelembagaannya harus kemudian ada lembaga pengawasannya, Iya. yaitu yang sebenarnya berfungsi itu ya di DPM-nya. Kemudian untuk kegiatan BEM bisa berjalan, apakah kemudian menjadi lembaga yang menjadi aspirasi bagi mahasiswa gitu loh. Seperti itu gimana, Mas? Ya dari kami sih mau nggak Partainya. mau ya harus mulai dari awal lagi seperti itu, karena melihat keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita itu mengembangkan bakat gitu. Jadi kayak mahasiswa yang punya bakat-bakat itu kita terhenti dalam situ, karena memang DPM tahun kemarin itu masih belum lah, artinya belum maksimal sama sekali, bahkan bisa dikatakan agak jomplang sama BEM. Akhirnya BEM yang mau nggak mau seadanya kayak gitu, Mas. Nah, untuk masa jabatannya berapa tahun, Mas? Masa jabatan itu 1 tahun, satu periode. Satu periode ya. Kalau yang partai pengusung dari kemarin kan memang berbeda ya, artinya menjadi oposisi. Kalau kalah siap menjadi oposisi atau masuk? Masuk pengurus seperti itu. Posisi kiri apa posisi kanan? Apa oposisi? Tengah-tengah aja, Ya tengah-tengah karena aja. memang harus balance kan. Apa oposisi sangat oposisi gitu. Iya, wis. Ya karena kan keduanya harus balance. Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Harus ada yang kemudian menjadi penyeimbang Iya. gitu. Kerja terus kan suwe-suwe tipes. Maka istirahat. Menurut saya tadi nyambung sorry ya. Hah? Nyambung. Tadi integritas. Mm. Yang kedua memang mental untuk maju. Nah, Banyak orang pinter di kampus, banyak orang yang cerdas, tapi ora kober. Terkober. Kober gue maksudnya awan wengi ngurusi organisasi. Menjadi aktivis memang seperti itu. Tapi nggak apa-apa bagi saya dulu pengalaman maju pilpres ya. Saya partainya itu Partai Demokrasi Mahasiswa.
Prodem waktu itu tahun 2001 di kampus STINU Kebumen. STINU sekarang YAINU. Ya ini Saya maju sendiri tanpa tim sukses sendiri. Memang saya nggak tahu organisasi. Ini mungkin tahu nih pengalaman mungkin di sebelumnya ya. Iya. Aku pengalaman ya dulu di OSIS lah, bidang bela negara. Di situ saya pengen menarik itu. Saya berani saja muncul karena tadi bakat dan minat saya itu kesini. Tadi menarik ya. Tadi integritas, kemudian menyalurkan minat bakat yang selama ini masuk itu nggak tersalurkan. Dan saya waktu itu betul-betul belajar organisasi betul. Karena saya inspirasinya waktu saya SMK itu loh. Dulu saya bukan MAN atau Aldia atau apa, saya dari SMK atau STM dulu, STM ya. STM ya. Bagaimana saya nggak ada bekal organisasi, bekal aja ya di desa paling ya, bukan Karang Taruna. Justru di mahasiswa saya kepenginnya seperti kakak saya mahasiswa dulu bisa menumbangkan reformasi, bisa menumbangkan Orde Baru dengan reformasi itu. Saya sadar bahwasanya melalui organisasi, intra kampus, ini kan intra ya, atau iya. ekstra kampus, ini kita salurkan minat bakatnya untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi apa aja lah, untuk menjadi mahasiswa prestasi. Ya. Saya selalu dengan orang yang mau berani saja, Mas. optimis ya. Optimis. Kita harus optimis seperti itu. Itu modal yang sangat luar biasa. Iya, nek mau ganteng iya, pakai penggemarnya, cuma nggak cukup dengan gantengnya. Makasih. Beda, Oke. beda. Tapi kemudian integritas tadi, tahu jawab. Setahun ini bagaimana, kalau tadi bagaimana kebangkitan mahasiswa untuk menyelamatkan organisasi, ini temanya bagi saya itu orang yang berani maju untuk menyelamatkan. Berarti harus tahu setahun kemarin itu apa yang menjadi akar masalahnya apa? Tangannya ya. Akar masalahnya. Masalahnya. Kober, apa karena tidak kompak, apa karena terlalu politis banyak oposisinya, apa pembiaran ya? Lebih kepada pembiaran. Oh begitu ya. Pembiaran. Karena dalam 1 tahun itu, 1 periode itu memang saya melihat sendiri Mas, karena saya masuk di BEM itu, kemudian tidak ada yang menjadi lembaga yang kemudian bisa mengontrol gitu loh. Tadi kan harus ada yang memang menjadi balance-nya gitu loh, agar seimbang. Ini gitu eksekutifnya, kan, seimbang. ada legislatifnya, Iya, kontrolnya, harus ada. yudikatifnya ada, legislatifnya. Rencana ke depan ini kan kemudian kalau melihat di kampus lain itu malah sudah ada MPM-nya. Apakah kemudian kalau jadi ya itu mau mengusulkan untuk hal tersebut bisa terjadi gitu kan? Karena kalau misal BEM-nya nggak jalan gitu kan, terus TPM-nya nggak jalan, berarti kan masih ada MPM yang kemudian tugasnya untuk mengontrol gitu loh. MPM apa? Majelis Pertimbangan Mahasiswa. Iya. Bukan. Kalau Majelis Penyelamat. Oh, MPR-nya. Iya dong. MPR-nya. Gimana Mas? Ya andaikan kami jadi itu ya sesuai visi misi bahwasanya suara tertinggi adalah suara mahasiswa, atau kalau di dunia nyata adalah suara rakyat, adalah suara Tuhan, seperti itu biasanya seperti itu. Kalau kita mahasiswa aktivis itu seperti itu. Jadi dengan pertimbangan bisa saja MPM kita bentuk ya atas dasar menjadi penyeimbang dari legislatif juga eksekutif di dunia kampus gitu. Gimana Mas? Menurut saya iya betul, tadi integritas, kemudian tadi maju lagi bagaimana menyelamatkan mangkraknya organisasi, kemudian menariknya menjadi bakat minatnya tadi, kemudian tadi lagi terakhir tanggung jawab. Iya, memang itu tanggung jawab itu selama jadi pengurus memang harus tanggung jawab. Artinya dari proses perekrutan, yang penting ada niatan baik untuk bekerja. Seorang pemimpin itu nggak harus jadi di depan lah. Tapi ketika di depan semuanya, akhirnya tadi mangkrak itu banyak perdebatan, tapi nggak ada program yang jalan. Lebih baik proses dari awal perekrutan calon, sadar bahwa saya partisipatif untuk menyumbang ilmu saya kepada kampus saya, kepada masyarakat, kepada bangsa ini. Ini menarik karena